Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin untuk memaparkan praktik coaching menggunakan alur Tirta bersama dengan rekan saya Ibu Rizka Yanti. Pada sesi 1 yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Rizka Yanti dan coachee yaitu Hadrawati Hasanuddin. Adapun skenarionya yaitu seorang guru yang merasa khawatir dengan rekan-rekan di sekolahnya yang belum melek dengan teknologi, khususnya dalam penggunaan e-rapor. Assalamualaikum Ibu Rizka. Waalaikumsalam Bu Hadra. Terima kasih Bu sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya Ibu malam ini untuk berbincang-bincang dengan saya. Iya, sama-sama Bu Hadra. Nah, Bu Hadra mau bicara apa malam ini? Ini Bu, sebenarnya saya sedikit punya masalah begitu. Sebenarnya bukan masalah dari saya, cuman dari teman-teman saya. Saya agak merasa gimana ya Bu melihat teman-teman saya. Teman-teman saya itu kemampuan untuk menggunakan teknologinya itu Bu masih rendah. Seperti itu Ibu. Jadi pada saat kan kita tahu sekarang itu kan sudah digital. Dalam mengerjakan apa-apa itu semuanya serba digital. Mulai dari kita buat RPP kan Ibu, mulai dari buat media pembelajaran sampai bahkan ini yang buat rapor pun juga itu kita kan menggunakan ini Bu, menggunakan teknologi. Jadi pada saat di akhir semester itu biasanya khususnya ini pada saat pembuatan rapor itu ujung-ujungnya ini guru-guru banyak yang minta tolong begitu sama saya ataupun sama teman-teman saya karena mereka tidak punya kemampuan dalam menggunakan teknologi itu gitu Ibu. Oh iya Bu Hadra. Jadi masalah Bu Hadra kali ini yaitu teman-teman yang mempunyai kemampuan rendah dalam teknologi. Kemudian ketika mengerjakan misalnya rapor, teman-teman Bu Hadra itu meminta tolong ke Ibu atau teman-teman Ibu yang mempunyai kemampuan teknologi. Seperti itu? Iya Ibu, seperti itu. Jadi kayak kalau misalnya ini buat rapor nih Bu, sedikit-sedikit pasti minta tolongnya sama saya, sama teman saya. Karena mereka, padahal sebenarnya di awal itu kami tuh sudah dapat pelatihan Ibu. Karena mungkin jarang digunakan ya Bu ya. Jadi kayak misalnya kan ini kan rapor ini hanya dipakai pada saat di akhir semester saja. Pada saat kita mau buat rapor saja. Jadi mereka mungkin, karena jarang digunakan itu, jadi mereka kayak lupa bagaimana cara menggunakannya. Padahal di awal-awal pada saat kita ikut pelatihan itu mereka cukup tahu menggunakannya, bahkan mereka bisa dibilang mampu untuk melakukan itu sendiri tanpa bantuan orang lain, hanya melihat penjelasan, dilatih, kemudian dia bisa lakukan. Cuman karena mungkin jarang digunakan akhir-akhir ini, mereka jadi kayak kesulitan, khususnya kayak semester lalu itu mereka semuanya bertanya apa sih yang harus dilakukan, sampai-sampai karena terlalu banyak jadi saya juga kelimpungan, bingung gitu. Seperti itu Ibu. Oh, jadi sebenarnya teman-teman gurunya Bu Hadra ini bisa, cuma karena jarang digunakan jadi dilupa seperti itu. Nah, Bu Hadra sebelumnya apa yang membuat teman-teman guru Bu Hadra ini jarang melakukan atau mengulangi lagi sesuai dengan pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan? Mungkin karena dia bilang belum butuh mungkin ya. belum punya kesadaran dari diri gitu kalau misalnya dia butuh pakai ini. Kan dia hanya pakai aplikasinya hanya pada saat dia mau gunakan saja. Jadi di antara pertengahan itu jadi dia sudah tidak pakai lagi, tidak digunakan lagi, seperti itu Ibu. Jadi mungkin hanya karena itu, karena belum dibutuhkan, jadi mereka tidak coba-coba buka-buka lagi Bu. Pada saat di akhir saja, pada saat ingin dipakai baru dibuka lagi. Nah, oke Bu Hadra. Nah, kalau Bu Hadra amati
pasti kan sudah cukup lama mengenal dengan teman-teman Bu Hadra, sudah mengenal kemampuannya, karakternya. Nah, adakah potensi atau modal yang Ibu lihat dari teman-teman Bu Hadra untuk mengembangkan kompetensi yang ia miliki mengenai kemampuan dalam berteknologi? Kalau menurut saya sendiri, Ibu, pasti ada. Mereka punya mampu karena pada saat pelatihan di awal, mereka pada saat diajarkan, mereka bisa menggunakannya, bahkan bisa dikatakan mahir. Bukan hanya bisa, tapi mahir. Mereka mampu untuk melakukannya sendiri gitu, Ibu. Jadi saya rasa mereka punya kemampuan kok, cuman hanya karena jarang dilatih. Kan kita tahu sendiri kalau misalnya teknologi itu butuh praktis. Apalagi kan kalau saya lihat ini juga pada saat mengerjakan Word, kan sebenarnya sama menggunakan Word ataupun menggunakan e-rapor ini sebenarnya sama kok pengaplikasiannya. Cuman karena Word sering digunakan, jadi mereka hafal. Tapi karena e-rapor jarang digunakan, jadi mereka lupa. Kayaknya seperti itu, Ibu. Oh, seperti itu. Sebenarnya teman-teman Ibu punya kemampuan. Adakah kira-kira solusi yang Ibu Hadra kira-kira untuk membuat teman-teman Ibu Hadra ini kemampuannya dalam teknologi semakin meningkat seperti itu? Mungkin kayaknya mereka butuh pelatihan, Ibu. Pelatihan secara rutin, bukan hanya pelatihan yang dilakukan di awal gitu, Ibu. Kayaknya dia harus tetap dibimbing secara rutin agar mereka tidak lupa dengan apa yang mereka sudah pelajari. Seperti itu kayaknya, Ibu. Oh, jadi Kayaknya Bu Hadra ini pelatihan. ceritanya ya. Jadi Bu Hadra ini ceritanya ingin melakukan pelatihan secara rutin. Nah, pelatihan secara rutin ini dilakukan secara mandiri atau berkelompok? Kalau saya lihat dari jumlahnya, Ibu, yang bisa dibilang hampir lebih dari setengah guru-guru, rekan-rekan guru saya di sekolah yang memiliki masalah yang sama, jadi mungkin bisa diadakan pelatihan secara kelompok, Ibu. Apalagi nih ya, Bu, sebelumnya kan waktu pelatihan itu dulu mereka juga pelatihan secara kelompok, hanya saja yang dibutuhkan ini kekurangannya adalah rutinitasnya karena jarang digunakan, jadi mungkin seperti itu, Ibu. Oh, jadi karena jarang digunakan, jadi teman-teman guru ini kemampuannya semakin menurun. Nah, kira-kira kapan melakukan pelatihan tersebut? Kalau saya rasa sendiri sih, Bu, karena kan ini sudah bulan Oktober kan, Ibu. Nanti Desember lagi pasti ada yang namanya pelatihan lagi, ada yang namanya pengisian e-raport lagi. Jadi menurut saya mungkin saya akan melakukan pelatihan ini secepatnya. Kalau bisa mulai dari minggu depan, Ibu. Oh, jadi Bu Hadra ingin melakukan pelatihannya minggu depan. Nah, oke, Bu Hadra, di titik akhir percakapan ini, apa yang Ibu Hadra dapatkan? Oke, yang saya dapatkan, alhamdulillah saya sedikit lega. Bukan sedikit sih, banyak-banyak leganya karena bisa sharing sama Ibu. Dan juga saya kayaknya akhirnya bisa menemukan solusi. Oh iya, ternyata dengan seperti ini ya, kekurangannya teman saya seperti ini. Solusinya kayaknya sebaiknya seperti ini. Jadi saya lebih terarah begitu, Ibu. Iya. Oke, Bu Hadra, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Semoga dengan pelatihan-pelatihan rutin yang Ibu Hadra berikan kepada teman-teman dapat meningkatkan kompetensi teman-teman Bu Hadra dalam menggunakan teknologi. Sampai ketemu lagi, Bu Hadra. Iya, Ibu. Terima kasih. Pada sesi kedua yang bertindak sebagai coach adalah saya sendiri, yaitu Hadrawati Hasanuddin dan Koci Ibu Rizka Yanti. Adapun skenarionya yaitu seorang guru yang merasa rekan-rekan di sekolahnya memiliki keterbatasan masing-masing dalam merancang RPPH bersama, sehingga tanggung jawab pembuatan RPPH itu seringkali diberikan kepadanya untuk diselesaikan sendiri. Assalamualaikum, Ibu Rizka. Salam Bu Hadra. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik, tapi suasana hati saya kurang baik. Oh, suasana
suasananya kurang baik ya. Jadi kira-kira kenapa nih Bu? Kenapa sih suasana hati tak kurang baik hari ini? Mungkin Ibu bisa cerita, insya Allah coba bantu. Kira-kira apa sih masalahnya Ibu? Nah begini Bu Hadra, nah di sekolah saya kan ini sedang melakukan perombakan RPPH. Nah kebetulan kepala sekolah saya menunjuk saya untuk memberikan contoh kepada teman-teman atau membimbing guru-guru dalam mengerjakan RPPH. Namun saat saya memberikan contoh kepada teman-teman, ini teman-teman beranggapan bahwa kita nih deh Bu Guru Yanti yang kerjakan karena kita yang tahu. Jadi ini saya merasa menjadi beban buat saya, seharusnya dikerjakan secara kelompok, tapi saya yang kerjakan sendiri seperti itu. Oke, jadi masalahnya Ibu yang membuat Ibu resah ini karena Ibu mendapatkan tanggung jawab dari kepala sekolah untuk membuat RPPH ya. Tapi untuk bekerja sama dengan teman-temannya. Tapi teman-temannya Ibu memberikan semua tanggung jawab itu kepada Ibu. Seperti itu ya Ibu? Iya Bu. Oke, jadi dari apa yang Ibu tadi sampaikan nih Bu, situasi ideal seperti apa sih dalam hatinya Ibu ini yang paling dalam? Situasi ideal apa yang Ibu sebenarnya harapkan dari teman-teman tak? Apa sih yang harusnya teman-teman tak sebenarnya lakukan gitu? Yang saya harapkan idealnya, saya ingin bekerja sama-sama belajar kan ini RPPH baru. Saya juga kan baru belajar, jadi saya maunya saya dan teman-teman bekerja secara kelompok sama-sama. Jadi kita sama-sama berkumpul bekerja supaya RPPH-nya cepat selesai, dapat juga bertukar pikiran seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya harapannya Ibu. Ibu mau kalau misalnya pekerjaan ini bukan hanya dilakukan sama Ibu, tapi dilakukan secara bersama-sama ya Ibu. Terus nih Ibu, kan kita ini ceritanya sudah lama kan kenal sama teman-temannya Ibu itu. Pasti tahu lah karakternya mereka, termasuk juga kemampuannya mereka. Jadi menurutnya Ibu nih, kemampuannya teman-teman tak itu dalam membuat RPPH ini sebenarnya seperti apa Ibu? Kalau misalnya kita buat skala nih, dari 1 sampai 10, skalanya di mana Ibu? Kemampuannya teman-teman tak ini berada di skala mana? Kalau saya lihat ini sebenarnya kemampuan guru-guru di sekolah ini kan ada guru-guru baru dan ada guru-guru senior. Kalau guru-guru senior itu skalanya dari 1 sampai 10 mungkin 8. Kalau guru-guru yang baru itu skalanya mungkin 4 sampai 5. Karena kalau yang guru-guru senior ini sebenarnya mampu untuk melakukan RPPH, tapi kendalanya itu dalam teknologi. Dia menggunakan laptop karena kan dia umurnya cukup sudah senior begitu, sudah cukup tua rentan usianya. Nah kemudian kalau yang guru-guru junior ini yang masih baru, karena kan dia baru, jadi dia tidak mempunyai kemampuan untuk mengetahui apa sebenarnya, bagaimana sebenarnya susunan RPPH tersebut, bagaimana memasukkan indikator seperti itu. Oke, jadi dari ceritanya Ibu ini sebenarnya mereka punya kemampuan. Ibu yang senior ya, yang guru senior itu punya kemampuan dalam hal membuat indikator, sedangkan guru yang junior mampu dalam penggunaan IT ya, seperti itu ya Ibu. Iya. Jadi berarti seperti apalagi kita bilang kemampuannya mereka itu ada di level 8 ya. Itu kategorinya tuh cukup tinggi, berarti mereka punya kemampuan kan di situ Ibu. Jadi kira-kira ini Ibu, dengan kemampuannya teman-teman tak seperti itu, apa sih yang akan Ibu lakukan buat guru-guru tak agar mereka bisa membuat RPPH-nya sendiri? Nah mungkin saya ingin melakukan pelatihan secara bersama-sama, dengan meminta izin dulu dengan kepala sekolah bagaimana bagusnya, kemudian melakukan pelatihan tidak hanya bagaimana menyusun RPPH bersama junior, tetapi memotivasi guru-guru senior ini untuk belajar juga menggunakan komputer seperti itu. Oke. Jadi rencananya Ibu ini mau buat pelatihan di mana guru yang junior membantu guru yang senior dalam menggunakan teknologi gitu ya.
Terus yang guru senior mengajarkan terkait pembuatan RPPH itu kepada yang junior ya, seperti itu ya Ibu. Iya, Jadi seperti Ibu kan rencana apa ini seperti itu, artinya kita mau buat pelatihan ya, kan Ibu tadi kita bilang mau buat pelatihan. Nah, kira-kira kapan pelatihannya Ibu ini kita mau jalan? Nah, saya akan menjalankannya mungkin minggu depan karena kebetulan sekolah saya ditunjuk sebagai sekolah percontohan tingkat provinsi PAUD HI. Jadi karena selalu akan diawasi setiap bulan oleh pengawas, jadi saya ingin bergerak dengan cepat. Oke, jadi Ibu ceritanya mau bergerak dengan cepat ini, dia semakin cepat semakin baik begitu. Jadi Ibu, nah rencana awal apa yang Ibu mau lakukan ini? Kan pasti butuh perencanaan dalam membuat pelatihan ini. Langkah awal apa nih Bu yang Ibu mau lakukan untuk memulai, untuk menyusun ini pelatihannya? Langkah awal yang ingin saya lakukan yaitu meminta izin dulu dengan kepala sekolah, kemudian berdiskusi dengan teman-teman bagaimana baiknya, apakah setuju dengan untuk melakukan pelatihan seperti itu. Oke, jadi Ibu mau diawali dengan meminta izin sama pihak sekolah ya, khususnya kepada kepala sekolah. Oke Bu, jadi kira-kira Bu, butuh waktu berapa lama sih Ibu untuk menjalankan pelatihan ini Bu, agar guru-gurunya Ibu, rekan-rekan gurunya ini Ibu mampu untuk membuat RPPH? Mungkin butuh waktu sekitar 1 bulan, jadi dilakukan pelatihannya ini 2 kali dalam seminggu setiap anak-anak pulang sekolah. Oke, jadi rencananya Ibu ini mau buat pelatihannya 2 kali dalam seminggu pada saat anak-anak pulang sekolah ya Ibu? Iya. Oke, Ibu baik. Setelah kita berbincang-bincang ini yang cukup panjang, nih apa sih yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita malam ini? Yang saya dapatkan, perasaan saya puas karena bisa mengeluarkan unek-unek. Kemudian saya dapat solusi bagaimana meningkatkan kemampuan guru-guru di sekolah saya yang senior membuat menggunakan komputer, kemudian yang junior bagaimana menyusun RPPH dengan baik, berkolaborasi. Oke Bu, mungkin perbincangan kita berakhir di sini Bu. Sampai ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Saya sudah tidak sabar ini Bu, mau dengar ceritanya Ibu terkait dari apa sih progres dari aksi yang Ibu sudah lakukan. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Hadra. Sama-sama Ibu, sampai ketemu lagi. Iya. Demikian praktik coaching menggunakan alur Tirta yang kami laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.